Teknik nutrition supply kawan tuh saya bagi dua teori, yaitu media pot seperti ini sebelum ditanami bisa kita genjot dengan kompos-kompos yang sekiranya kompos tersebut itu bisa berbaur dengan aktivitas biologi tanah karena ada nutrition supply berupa kompos-kompos, limbah dapur atau tumbuhan lunak. Nah, ini yang perlu saya berikan teori. Kalau teori saya yang kemarin menyambung video dari Naturplan Pak 9, di mana nutrien supply itu perlu dilakukan sekaligus bermanfaat langsung untuk tanaman. Jadi tanaman sudah siap, agar memicu pertumbuhan tanaman kita berikan pupuk ataupun kompos, itu adalah nutrien supply langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh tanaman. Tetapi nutrien supply yang penting, tidak kalah penting adalah di saat media tanam itu dipersiapkan untuk tanaman baru, itu juga perlu nutrien supply. Jadi dua teori ini sangat penting untuk semua penggemar tanaman, bahkan untuk para petani, para pekebun di lahan sempit atau di lahan yang luas. Nah, ini sahabatku, agar memudahkan saudaraku semua dimanapun punya teknik, punya teori itu penting. Jadi prakteknya itu berdasar teori. Teori punya, kita praktekkan. Bahkan hal ini sangat sepele, kadang-kadang cuma melakukan praktek. Tapi alangkah baiknya kalau kita pilah menjadi sebuah teori-teori, itu sangat penting kawan. Inilah perlunya segala sesuatu itu pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu hanya teori-teori kawan. Sebab teori-teori sendiri itu menuju pilihan karakteristik setiap orang. Akhirnya ada metode-metode pembelajaran dasar yang disebut teori-teori. Ini yang saya maksud kawan. Kalau bisa teori dilaksanakan dengan praktek. Jangan praktek saja. Kalau Anda praktek saja, Anda tidak akan mendapati sesuatu yang baru. Bahkan hanya praktek saja tanpa mengenal teori, kita semua akan menjadi orang yang seperti orang yang tidak pernah sekolah. Nah, ini persiapan kompos. Saya bilang penambahan nutrition supply dulu ke media tanam sebelum media di pot atau di lahan tanah luas kita genjot dengan kompos-kompos alami seperti ini. Ini menyambung melengkapi dari video saya yang kemarin, di mana nutrien supply itu perlu dilakukan kepada tanaman-tanaman yang langsung memang untuk menggenjot tingkat kesuburan tanaman. Nah, ini persiapan sebelum ditanami. Nutrien supply dibagi dua, setelah ada tanamannya dan sebelum ditanami. Bagaimana nutrien supply itu alami adanya. Tentu kita akan banyak belajar dari geografis kita. Di atas bukit kenapa ada pohon, kenapa ada tumbuhan, siapa yang merawat. Jadi kadang-kadang itu geografis kita, alam kita yang subur setelah berkolaborasi dengan air hujan, berkolaborasi dengan matahari, berkolaborasi dengan oksigen, sekaligus zat-zat tanah itu sendiri adalah memberi zat natrium. Itulah yang saya maksud, itu adalah metode alami. Bahkan itu disebut adalah klasik sifatnya, dari itu memang alam dan itu memang geografis. Oleh sebab itu namanya alam. Dan geografis dari alam sendiri itu banyak mengandung zat-zat kadang-kadang secara alami selalu adanya, apalagi di negeri kita itu bahkan bukit yang tinggi pun tuh masih ada tanaman, ada tumbuhan, asal ada beberapa zat lain yang melengkapi. Nah, sekarang kita beralih ke sebelah kawan. Ini juga pentingnya nutrition supply. Tentu ini adalah tangan dan rekayasa manusia, sehingga saya bisa membuat alih media tanaman pakis batu menjadi pakis batu yang alih media ke media tanam tanah. Juga tempat budidayanya kawan, di mana saya awali dengan pertumbuhan yang menempel di batuan kapur putih. Batuan kapur putih pun itu sangat bermanfaat.
banyak zat-zat yang belum kita ketahui yang terkandung di dalamnya. Nah seperti ini kawan, ketika media pot atas kita genjot nutrition supply, akhirnya terjadi rembesan-rembesan yang merembes ke bawah yang kita sebut sebagai teori natrium klorida hebat. Jadi batuan kapur putih ini ada zat-zat lain yang pemicu, akhirnya akan menumbuhkan tanaman pakis batu. Tentu saja hal ini bisa kita lakukan dengan cara kita memang harus belajar, harus punya teori-teori. Kadang-kadang pertumbuhannya alami, kadang-kadang pertumbuhannya juga atas teori dan rekayasa teknologi manusia. Seperti ini kawan, batuan kapur putih yang telah berkolaborasi dengan natrium klorida hebat, ini penting. Tapi yang jelas saya sudah memberikan teori memilah di mana nutrien supply itu ada dua teknik yang perlu dilakukan. Teknik persiapan sebelum bertanam dan teknik setelah tanaman itu ada di media tanam. Perlunya nutrien supply. Baiklah para sahabatku, semoga ini bermanfaat agar kita semuanya itu tidak teori saja dan tidak praktek saja. Kalau kita teori saja itu namanya cuma teori, kalau kita praktek saja itu seperti praktek yang tidak punya teori. Oleh sebab itu manfaatkan pembelajaran itu dari mana saja. Kalau teori saja itu memang hanya teori, kalau praktek saja tanpa teori itu ibaratnya kita orang yang tidak pernah belajar secara teori. Jadi keduanya teori dan praktek itu penting, termasuk saya memberikan teori seperti ini. Saya memilah teknik nutrien supply yang saya berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga sahabatku punya teori dan praktek yang sangat baik, bahkan melebihi saya. Hanya ini yang saya berikan untuk nutrien supply agar itu penting dipahami dan dihayati. Walaupun bisa teori tapi nggak praktek, biasanya praktek nggak kenal teori. Itu sangatlah kurang lengkap. Nutrien supply perlu kita berikan di saat persiapan untuk media tanam.